Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami teman channel. Saya Muhyiddin Rabbani. Kita mulai lanjut lagi. Kemarin saya udah coba buat video ya tentang gambarin bug ada menu transaksi kita. Dan sekarang kita udah masuk video ke-16. Sekarang kita akan membuat menu laporan transaksi. Jadi sebenarnya laporan transaksi ini lumayan panjang ya. Jadi kita mungkin dikit demi sedikit kita selesaikan untuk menu transaksi. Jadi pada video ke-16 ini tentunya kita hanya pengen menampilkan jumlah pendapatan per tanggal atau per hari. Misalkan pada bulan Februari tanggal 20 2021 jumlah pendapatan yang didapat sekitar misalkan 500.000 atau berapa. Seperti itu. Untuk contohnya teman-teman bisa lihat kasusnya seperti ini, saya udah coba buat sebelumnya. Nah, ini merupakan sistem yang sudah saya buat sebelumnya untuk sebagai contoh. Jadi di sini nanti ada menu laporan transaksi, teman-teman bisa klik. Nah, di sini akan muncul semua jumlah perharinya. Misalkan pada tanggal 17 bulan 3 2021 yaitu jumlah pendapatan sebesar 86.000. Pada tanggal 18 bulan 3 atau bulan Maret 2021 jumlah pendapatan sebesar 112.000. Ini semua tentunya kita dapatkan dari query database tabel laporan transaksi. Sebelumnya udah pernah kita buat tapi belum pernah kita gunakan, baru masuk aja datanya. Nah, ini semua kita rekap. Yang per tanggal 17 kita rekap harganya ada berapa. Tadi kan udah keluar ya, yang tanggal 17 bulan 3 dari 2021 harga penjualan atau pendapatan sebesar 86.000. Kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa jumlahkan aja 22.000 ditambah 25.000 tambah 15 tambah berapa nih? 10.000 ditambah 6.000 ditambah 8.000, totalnya sebesar 86.000 pada tanggal 17 bulan 3 2021. Nah, jadi itu yang akan kita coba selesaikan pada video ke-16 ini. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa buka VS Code atau text editor yang teman-teman pakai. Oke, teman-teman sekarang bisa buka projectnya dengan mengetikkan localhost point of sale, dan teman-teman bisa buka text editor teman-teman semua. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya, karena udah terbiasa make ini gitu. Nah, teman-teman sekarang kita balik coba ke ininya. Oh ya, teman-teman jangan lupa nyalakan SMPP-nya ya, atau web server yang teman-teman pakai. Nah, saya udah membuka sistemnya. Jadi gini, sekarang kita pengen laporan transaksi ini aktif. Ini kan ketika saya klik dia belum muncul apa-apa. Ya, kita pengennya ketika diklik dia muncul jumlah pendapatan per tanggal. Tentunya kita menggunakan data table ya. Tentunya menggunakan data table biar lebih mudah nanti untuk search-nya untuk yang lainnya. Nah, coba kita aktifin dulu. Ini tuh di mana sih tampilannya? Ini tuh di sidebar ya. Itu di sidebar. Ini juga data barang sebenarnya dia masih belum aktif. Dia langsung tampil aja tampilan ini. Coba kita balik lagi. Kita coba buka controllernya terlebih dahulu. Ini tuh controller dashboard. Jadi teman-teman bisa buka controller dashboard. Nah, ini dia. Controller dashboard index. Jadi yang pertama dibuka itu yang ini, index. Kita bisa buka makanan. Kita bisa buka ini makanan index. Karena kita coba ingin kita buka ini dulu, setbar. Setbar yaitu di template dashboard, setbar yaitu tampilan yang ini nanti. Oke, kita buka template dashboard setbar. Nah, ini teman-teman. Data barang laporan transaksi. Ini itu belum ada linknya, belum ada alamat tujuannya, jadi masih ngebuka aja. Jadi kita pengen gini, ini buttonnya kita ganti tag A ya, tag A, dan jangan lupa penulis menjadi A otomatis kalau di VS Code ya. Ini juga jadi A, ini juga jadi A. Nah, ini ingin kita kasih href. Kita arahkan kemana? Kita arahkan ke buka base URL. Kita ingin arahkan ke controller dashboard method index. Tentunya kalau method index tidak perlu ditulis, langsung aja dashboard seperti ini, dashboard. Nah, jadi ketika
ini diklik, dia akan ketika data barang ini diklik, dia akan mengarah ke sini ke dashboard method index. Dan method index ini dia menampilkan data table yang ini tentunya. Oke. Coba kita save, ini kita refresh. Coba ya, data barang. Oke, benar ya. Controller dashboard. Nah, sekarang kita pengen yang ini, laporan transaksi, pengen kita arahin ke satu metode di controller dashboard. Kita bisa buat, ini kita copy aja, kita arahin. Nah, kita pengen arahin kemana, nggak apa-apa gede ke controller dashboard, tapi metodenya kita buat misalkan laporan transaksi. Oke. Kita belum punya ya laporan transaksi ini, kita buat di dashboard. Nah, kita copy aja nih metode index, karena nanti hampir sama. Kita ke paling bawah, tadi copy dulu ya metode indexnya. Sini paste, indeksnya ganti dengan laporan transaksi. Nah, ini kita nggak kepake ya, data kategori ini. Nah, udah ke sini. Udah oke. Nah, ini dia bingung data dari mana karena tadi udah kita hapus juga data. Nah, ini kita nggak pengen dia view-nya nanti ke folder makanan, tapi kita pengen buat folder baru di view namanya laporan misalkan. Laporan ininya misalkan laporan transaksi. Maka kita buat view, ini kan view ya. Jadi kita header yang sama. Nah, barang sama, set barang sama akan kita gunakan. Tapi untuk kontennya kita buat folder baru. Jadi kita ke view. Nah, di sini ini kita tutup biar enak. Nah, ini kita ke view laporan, kita buat new folder namanya laporan dengan file laporan transaksi. Kita buat new file laporan transaksi.php. Oke, kita udah buat ya. Isinya kita copy aja yang dari indeks ini. Ini makanan indeks, kita copy aja. Kita buka makanan indeks karena isinya hampir sama. Cuman fieldnya aja nanti yang berbeda. CTRL-A. Oke. CTRL-A ya, copy. Maksudnya CTRL plus A copy, CTRL plus C copy ke sini ke laporan transaksi paste. Nah, ini. Oke, sampai sini dulu nih teman-teman. Ini kita ubah nama kategori menjadi tanggal transaksi. Yang ini nama kita ubah misalkan menjadi jumlah pendapatan ya. Ini kita hapus, harga aksinya tetap ada. Nanti ini kita ubah menjadi tabel laporan transaksi. Save, ini kita save. Coba kita refresh. Oke, coba kita klik laporan transaksi. Nah, dia berhasil tampil ya, tanggal transaksi, jumlah pendapatan aksi. Nah, ini pengen kita ubah nih. Bukan kelola data makanan lagi, tapi laporan transaksi. Kita buka sini. Nah, ini laporan transaksi. Laporan transaksi, oke. Dan ini kayaknya kita di laporan transaksi kita nggak butuh fitur tambah data deh. Yang kita butuhkan harusnya fitur print ya. Ini boleh kita ubah dulu ya, kita siapkan dulu lah buttonnya. Print. Dia awesome itu kalau nggak salah ada namanya logo icon print itu fast print. Ini kita ganti print laporan. Oke. Kalau kita ini on clicknya kita hapus dulu ya karena belum kita gunain. Coba kita save. Oke, print laporan, tanggal transaksi, jumlah pendapatan aksi. Oke, ini udah kita siapin data tabelnya. Tinggal kita masukkan datanya. Nah, tinggal kita masukkan datanya. Kita buka database-nya. Yang ini, oke, saya menggunakan database yang ini. Kita punya tabel laporan transaksi.
Nah, yang ini ya, ini kan tanggal 17 ada banyak nih, tuh 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kita pengennya tanggal 17 ini dengan tanggal yang sama kita jadiin satu atau kita group by. Tapi harganya kita jumlahin. Gitu. Ya, tanggal 17 ini yang tadi ada 6, kita pengennya jadi ada satu, cuman harganya udah terjumlah ya pada tanggal 17 ini. Gitu. Nah, jadi kan gini ya, misalkan tanggal transaksi tanggal 17. Jumlah pendapatannya itu total dari semua ini nih, yang harga ini, field harga. Tuh. Jadi teman-teman sekarang bisa balik lagi ke sini ke codingannya. Teman-teman pergi ke dashboardnya, kontrol dashboard, pergi ke metode laporan transaksi. Nah, kita pengen ngebedain ya antara laporan transaksi dengan maksudnya kita pengen ngebedain footer dari laporan transaksi dengan footer dari kelola data. Nah, kelola data. Karena kita pengen ngebedain JavaScript-nya juga. Itu. Oke, gini nih jadinya. Kita boleh di sini template dashboard, tapi footernya kita nanti akan buat file baru namanya misalkan footer laporan transaksi. Jadi kita bedain di footernya, jangan dijadiin satu biar nggak ribet. Jadi kita buat template dashboard, footer laporan transaksi, mana nih? Mana? Di view ya, view template dashboard. Nah, kita buat footer baru, new file, footer laporan transaksi.php. Nah, isinya kita copy aja dari footer yang ini. CTRL-A, copy, paste. Ininya kita close. Nah, ini kita hapus saja karena kita belum menggunakan yang modalnya. Nah, hapus saja biar nggak kagok. Nah, di sini JavaScript-nya ingin kita bedain tadi maksudnya. Kita pengen buat JavaScript baru buat nge-backup laporan transaksi. Laporan transaksi. Nah, jadi kita akan buat file JS baru dengan nama laporan transaksi pada folder CRUD. Di sini ya, teman-teman, CRUD. Oke, new file, kita buat laporan transaksi. Semoga nggak kecepatan ya. Oke, .js. Oke, dah. Nah, di laporan transaksi ini apa sih isinya? Hampir sama dengan yang di CRUD ini. Ya, di CRUD.js. Jadi teman-teman boleh copy CTRL-A, semuanya teman-teman copy. Balik lagi ke laporan transaksi, teman-teman paste di sini. Nah, ini kita close saja CRUD-nya. Nah, udah nggak kita pakai. Nah, kita save. Oke, ini ya kelihatan ya. Itu dia. Nah, di sini kita save. Nah, function-function yang belum kita pakai, mending kita hapus dulu biar nggak kagok ya. Hapus data, kita hapus. Ini juga function tambah data, kita hapus. Kemudian edit data juga kita belum menggunakan, boleh kita hapus. Oke, hapus. Nah, sampai sini kita udah punya JavaScript sendiri untuk nge-backup kinerja dari laporan transaksi. Nah, jadi gini. Jadi JavaScript ini akan otomatis terbaca ya, dan dia akan nge-reload tabel barang. Tentunya kita buka tabel barang di sini. Tadi kita udah coba buat di sini namanya tabel laporan transaksi. Ini boleh kita copy. Kita balik ke sini. Ini kita ganti tabel laporan transaksi yang ngambil datanya dari dashboard. Ambil data, tentunya kita bukan tampil data. Tampil data udah dipakai untuk kelola data. Kita pakai ini baru ya, metode baru tampil data laporan transaksi. Ya, tampil data laporan transaksi. Huruf awalnya pasti besar. Ya, bebas itu mah penamaan aja. Jadi kita buat sekarang nih untuk ngambil data dari yang akan kita tampilkan di sini. Kita ambil data ke controller dashboard dengan metode ini. Balik lagi ke sini, kita copy aja sebelumnya yang udah ada tampil data. Nah, ini nanti kita ganti aja nama metodenya. Sini paste tampil data laporan laporan
transaksi. Oke. Nah, di sini teman-teman, query yang kita butuhkan, yang tadi kita maksud, tanggal 17 kan tadi ada 6 nih di sini. Kita pengennya dijadiin satu, tapi harganya kita total, gitu. Tanggal 18, kan ada banyak nih. Kita pengen jadiin satu, tapi harganya udah kita total, gitu kan. Nah, jadi kita balik lagi ke sini, kita coba buat query. Nah, kita coba buat query, apa nih query-nya nih? Boleh kita searching ya ke Google. Tadi saya udah coba searching ini. Boleh nih menggunakan Jago Web Dev. Teman-teman bisa buka situsnya. Dia udah coba nyontohin ya ke kita. Coba mana nih dia nih. Nah, ini yang kita maksud nih benar nih. Jadi dia menjumlah ini dia nih. Nah, dia kan di sini ID pelanggan, misalkan ID pelanggan 2, ID produknya 100, kita lihat. ID pelanggan 2 tuh di sini ada 3 ya. Tapi di sini munculnya cuma ada dia ID produknya harus beda juga. Di sini ID pelanggan ada 3. Tapi yang ID produknya sama, yaitu ada 101, berarti ada 2 ini aja yang sama ya. Dan di sini dia jadiin 1, 2, 101, totalnya segini. Nah, ini query yang kita mau nih. Boleh teman-teman coba copy ya query-nya. Sampai sini, kita balik ke sini, kita paste. Nah, ini tentunya harus kita ganti karena belum sesuai dengan database kita. Select, apa yang ingin kita select? Kita lihat sini. Yang ingin kita select pertama tanggal transaksi ya, tentunya. Tanggal transaksi. Yang kedua yang ingin kita ambil apa? Harganya. Ya, totalnya. Nanti ini akan kita jadikan total. Yang kedua berarti sum total. Sum bukan total ya, harga. Harga alias total from dari tabel laporan transaksi. TB laporan transaksi group by. Nah, kita group by situ aja. Di sini kan ada 2. Group by yang ingin kita group by sesuai dengan tanggal transaksinya. Gitu. Copy aja. Group by tanggal transaksi. Jangan lupa titik koma di sini. Oke ya. Jadi gini. Ini kita ganti aja jangan data. Misalkan query jumlah pendapatan. Oke. Biar lebih enak, coba kita tes dulu aja deh di SQL-nya, biarin kita tahu error apa enggak nih dijalaninnya. Coba kita coba SQL, kita paste. Nah, select tanggal transaksi, jumlahin harganya alias total from tabel laporan transaksi group by tanggal transaksi. Coba kita kirim. Nah, dapat ya teman-teman segini. Nah, jadi tanggal 17 ada 1 doang. Tanggal 18 ada 1 doang. Tanggal 31 ada 1 doang. Dengan kata lain, nggak ada yang sama di tanggal transaksi ini. Semuanya berbeda. Dengan total pada hari tersebut. Di total di jumlah seperti itu. Berarti ini query-nya udah benar ya. Tinggal kita balik lagi ke controllernya. Karena di sini kita menggunakan kode igniter, maka harus kita lakukan this db query dulu agar query ini bisa berjalan, datanya bisa kita ambil. Oke, this db query query jumlah pendapatan. Karena datanya banyak ya, lebih dari satu baris, maka ini tuh ada 9 baris, 10 baris ya. Maka kita menggunakan result array aja biar enak. Jadi nanti kita bentuknya dalam bentuk array, result array. Nah, ini kita deklarasikan sebagai variabel data dan dibalikan lagi ke JavaScript-nya dari controller. Kita save, balik. Ini tuh dia udah ngebalikin data ya ke JavaScript-nya. Kita buka JavaScript-nya.
diterima deh tuh. Di sini kita udah nerima datanya. Data yang kita terima yaitu dua field ini, tanggal transaksi dan total. Oke, sekarang kita sesuaikan field-fieldnya. Tadi kita di laporan transaksi ada 3 field ya. Yang pertama tanggal transaksi, jumlah pendapatan, yang ketiga aksi. Berarti di sini harus kita sesuaikan. Yang pertama kita ingin tampilkan data tanggal transaksi, sesuaikan dengan ada di fieldnya. Yang ini ya, tanggal transaksi. Yang kedua berarti total. Berarti di sini data total. Ini berarti yang ketiga yang kita pakai, kita menggunakan yang ketiga itu aksi ya, atau button di sini. Button. Oke. Seperti ini, coba kita save dan coba kita refresh apakah dia telah membalikan data. Nah, dia udah membalikan data. Semua data yang ada di sini tampil ke sini semuanya, seperti itu teman-teman. Nah ini boleh kita tambahin title nih biar ketika kursor kita ngarahin ke sini itu ada titelnya. Boleh dia di sini yang ini ya, edit dan hapus. Ini yang atas edit, yang bawah hapus. Teman-teman bisa nambahin aja di sini deh. Di sini teman-teman tambah title sama dengan ini itu detail, nanti kita buat ke depannya. Yang kedua ini itu hapus, save, coba refresh, coba teman-teman ke sini. Nah dia ada titel dengan tulisan detail. Kalau kita ke sini dia ada titel dengan tulisan hapus. Nah untuk video sekarang cukup sampai sini aja, cukup untuk bisa menampilkan data jumlah pendapatan dari setiap tanggal. Kedepannya insya Allah kita akan coba detail. Ketika detail ini diklik, maka barang apa aja sih yang terbeli pada tanggal 17 bulan 3 2021, begitupun ke bawahnya. Seperti itu teman-teman. Semoga teman-teman bisa ngikutin ya. Mungkin kalau ada yang belum atau kecepatan atau Anda yang belum paham, teman-teman mungkin bisa komentar di kolom komentar. Jika memang saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Nah tadi merupakan langkah awal untuk kita membuat laporan transaksi di dalam sistem kita. Jika teman-teman punya cara lain, teman-teman bisa gunakan cara lain. Tapi teman-teman jika ingin mengikuti, ya bisa untuk mengikuti cara ini. Jadi nanti kedepannya akan kita lebih rinci lagi barang apa sih yang terjual pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Nanti insya Allah kedepannya akan kita detailkan lagi. Karena sekarang hanya menjumlahkan jumlah pendapatan pada tanggal-tanggal tertentu saja. Oke, see you again. Saya Budi Rabani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.